Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil ya, segmen dimana saya akan membawakan opini dan berita yang mungkin nggak bisa masuk di segmen utama kita ya. Dan kali ini saya ingin membahas sekali lagi tentang timnas. eh Ya, mungkin untuk teman-teman yang tahu channel saya, sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin tentang timnas Indonesia, tapi pada saat yang sama ini, bukannya saya apa ya, bukannya saya nggak ada opini lah gitu tentang tentang timnas. Jadi saya tetap ada satu pendapat, dan ya menurut saya ini satu hal yang perlu dibahas gitu ya. Kali ini saya ingin apa ya, memberi tanggapan, sebenarnya memberi tanggapan tentang satu pembahasan yang kemarin terjadi di channelnya Red Ales ya, sehubungan dengan timnas yang, menurut saya dia ada opini yang bisa dibilang kontroversial, tapi buat saya ada benarnya, ada apa ya, saya bisa mengikuti, arah pikirannya gitu, tapi pada saat yang sama menurut saya bukan itu problemnya gitu ya. Apa sih opini yang ingin saya bahas? Itu adalah kemarin malam kita membahas tentang timnas ini, bagaimana untuk membereskan masalah timnas gitu kan. Dan salah satu problem yang, saya juga setuju itu adalah bagaimana timnas kita ini memang, kayak ada dalam genggaman mafia sepak bola gitu ya. Dan saya sangat setuju itu, dan itulah kenapa saya nggak bisa menikmati sepak bola Indonesia, apakah itu sepak bola liganya atau timnasnya gitu. Jadi, itulah kenapa saya nggak ngikutin timnas, kenapa saya nggak punya fans untuk klub, sepak bola lokal gitu ya, karena ya itu, masalah itulah yang membuat saya tidak bisa menikmati, sepak bola lokal Indonesia gitu ya. eh Apa namanya, opini kontroversial yang dibahas kemarin itu adalah tentang, bagaimana menurut Bang Aldi itu untuk me apa ya, menuntaskan masalah, mafia ini adalah dengan melegalkan judi sepak bola gitu. Ya, jadi pola pikirnya ya, ini yang ya, saya paham arah pola pikirnya adalah di mana dengan melegalkan judi sepak bola ini, lalu, apa, para mafia ini bisa mencari makan, dan dengan mereka bisa mencari makan, harapannya, mereka lalu nggak ngerecokin lagi untuk timnas kita gitu ya. Dan di situ yang menurut saya nggak setuju gitu ya. Di sini saya bukan ingin membahas tentang moralitas judinya ya. Jadi itu bukan kapasitas saya, karena saya bukan bukan ahli juga tentang masalah moralitas ini gitu ya. Tapi saya ingin membahas tentang logikanya gitu. Ya, jadi di sini kenapa saya nggak setuju bahwa melegalkan judi sepak bola ini bisa menuntaskan mafia mafia bola di Indonesia. Kenapa saya nggak setuju? Karena apa yang dilakukan oleh para mafia sepak bola ini, bahkan di negara-negara yang, apa namanya, di negara-negara yang sudah melegalkan judi gitu ya, itu adalah tindakan yang tetap ilegal. Jadi di sisi manapun kita lihat apa yang dilakukan oleh para mafia judi ini, para mafia sepak bola ini, arahannya itu sudah mengarah kepada yang namanya match fixing, pengaturan skor, pengaturan hasil ya. Jadi match fixing ini di negara-negara yang judi olahraga, judi sepak bolanya juga, legal, match fixing ini tetap masuk kategori ilegal gitu ya. Bagaimana kita juga lihat ini adalah kasusnya seperti Calciopoli Serie A gitu ya. Dan ini juga saya sebutkan kemarin ya di channelnya Bang Aldi, dan tanggapan dia adalah bahwa nah, Calciopoli itu bisa ketahuan, bisa dituntaskan karena, judi sepak bola yang legal itu lalu karena diregulasi, diawasi, jadinya ketahuan. Di situ saya juga nggak setuju gitu ya. Kenapa saya nggak setuju? Karena Calciopoli ini bertahun-tahun itu nggak ketahuan
ya, sampai akhirnya ada yang membocorkan, ada yang melaporkan, lalu akhirnya disidik. Dan ketika disidik itu ketahuan ada backingnya ini orang-orang kuat, bukan hanya orang kuat di sepak bolanya, tapi orang kuat di pemerintahan juga, gitu ya. Jadi buat saya, untuk menuntaskan masalah mafia bola di Indonesia, melegalkan judi bola ini bukan menjadi satu bukan menjadi satu, solusi ya. Justru menurut saya menambah masalah. Kenapa? Jadi kayak kalau dari saya, analoginya gini, kayak rumah kita kemalingan gitu ya. Terus kita merasa kasihan sama malingnya, oh ini mungkin orang butuh makan. Jadi akhirnya kita ya udah di depan rumah kita kasih makanan untuk mereka biar nggak usah maling lagi, nggak usah masuk ke rumah kita untuk maling. Di depan rumah ada makanan gitu ya. Yang ada karena mereka ini bukan mencari makan ternyata kan, tapi memang mau keserakahan untuk keserakahan untuk mendapatkan hal sebanyak mungkin gitu dengan memanfaatkan keserakahan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita ngomong judi secara ini, sekali lagi saya bukan ngomong moralitasnya, saya ngomong secara logikanya, secara bisnisnya gitu ya. Judi itu adalah bisnis yang menguntungkan bahkan tanpa kita harus curang gitu ya, tanpa tanpa si tanpa si bandarnya harus curang. Judi ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Lalu menjadi match fixing ini adalah karena mereka ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan keserakahan itu ya, sehingga hasilnya itu lebih berbelok lagi ke arah mereka gitu loh. Jadi supaya hasilnya itu benar-benar, mengarah kepada keuntungan mereka gitu. Nah ini jadi makanya kalau buat saya melegalkan judi bola di Indonesia itu menurut saya tidak akan menuntaskan masalah mafia sepak bola di timnas, justru akan bikin tambah tambah ruwet. Justru menurut saya akan bikin tambah 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 ribet, karena justru akan semakin me, me- membuat match fixing ini akan semakin semakin menjadi-jadi ya. Jadi kalau dari saya, kalau kita melihat masalah mafia ini, yang harus dilakukan adalah keberanian dari aparat untuk memang membasmi mereka. Ya, itulah yang terjadi di Calciopoli. Aparat mereka berani untuk memberantas, melawan mafia. Ya mafia Italia ya, tahu sendiri kan teman-teman levelnya seperti apa gitu. Jadi itu yang menurut saya harus berani diberantas ya. Dia berani jadi dari sisi aparat. Dan ya kita tahulah level aparat kita terhadap hal seperti ini, justru mereka jadi backingnya ya. Ini yang menurut saya masalah terutama kita gitu. Jadi ya bukan melegalkan, tapi justru adalah bagaimana aparat ini berani untuk membereskan, untuk menyapu gitu. Dan untuk hal ini gitu ya, saya rasa ini saya mungkin mau kasih contoh di Cina gitu ya, di Cina. Bagaimana Cina itu lalu memberantas korupsi, memberantas ya intinya memberantas yang masalah backingan beginilah gitu ya. Mereka ini nggak semua yang korupsi, semua yang jadi backingan begini itu nggak semua kayak kena hukuman mati, hukuman pemiskinan, nggak semua. Jadi yang kena hukuman mati atau hukuman pemiskinan ini adalah di bidang-bidang, di sektor-sektor yang negara Cina ini lagi ingin melakukan satu strategi kepentingan nasional gitu. Contoh misalkan mereka lagi ingin meningkatkan investasi dari internasional. Jadi kalau ada pejabat, ada aparat yang ketahuan nilep uang dari tadi investasi internasional, itu yang kena untuk hukuman mati atau hukuman pemiskinannya. Jadi kalau yang cuman korupsi KTP misalkan, contoh-contoh gitu ya, surat-surat kecil-kecil, itu mungkin nggak kena gitu ya, karena
yang lagi disasar itu adalah tadi sehubungan dengan eh, investasi internasional gitu. Nah ini, jadi kalau kita mau ngomong sepak bola, mungkin kita nggak usah menyasar judol gitu ya, judi secara umum gitu, nggak perlu disasar judi secara umum, tapi kita sasar judi sepak bola. Gitu. Jadi kita sasar judi sepak bola, udah judi sepak bola. Dan kalau kita ketemu ada aparat atau ya udah hukuman seberat-beratnya karena kita lagi pengen benerin sepak bola. Ya, jadi kita lagi pengen benerin sepak bola, semua yang ada hubungannya dengan tadi kasus-kasus mafia sepak bola, apakah itu memang mafianya atau aparat yang menjadi backingannya, pejabat yang menjadi backingannya, itu akan kena hukuman sebesar-besarnya. Terus lalu ada yang protes, loh itu yang judol kok hukumannya ringan, kok cuman ya karena kita nggak ngurusin mereka, kita lagi ngurusin sepak bola gitu ya. Sama itu kayak di Cina, jadi supaya mereka minggir dari situ. Dibersihin, memang dibersihin karena itu yang sedang lagi diurusin, lagi yang ingin menjadi target strategik. Jadi ya kayak sekarang DPR lalu ikut-ikutan kan, masalah kayak DPR kalau nggak salah itu kan pengen Sintayong balik, STY balik. Lah apa urusannya mereka gitu kan? Itu juga menurut saya nggak ada kepentingannya mereka untuk ngurusin itu gitu. Jadi kalau memang ini sekarang saya ngomong lebih kepada aparat-aparat dan pejabat-pejabat ya, kalau memang ingin benerin masalah sepak bola Indonesia, berani nggak kalian memang menyasar mafia-mafia itu? Karena selain itu nggak ada yang bisa dilakukan ya. Jadi harus meniru Calciopoli, sidik, kejar, habisi itu. Ya, itu yang terjadi di Calciopoli. Dan tadi juga kita berkaca dari Cina ya, tadi walaupun mereka hubungannya bukan tentang olahraga gitu ya, tapi sehubungan tentang korupsi dan ya korupsi, kolusi, nepotisme kan ya, itu hubungannya ke situ juga ya. Ya disasar di situ dan mereka kejar, benar-benar kejar gitu kan, sesuai dengan yang lagi mereka targetkan. Itu sih. Jadi TLDR kependekannya, bahwa menurut saya melegalkan judi sepak bola di Indonesia menurut saya sih bukan satu apa ya, bukan satu solusi. eh, yang memang diperlukan adalah keberanian dari aparat gitu ya, untuk beresin di situ. Itu sih. Jadi ya itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Kalian udah nonton sampai di sini, kalau belum subscribe silahkan di subscribe, kalau belum di like silahkan di like. Oke, gitu aja dari saya, sampai ketemu di video kita berikutnya ya.